Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, dan kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan film, mulai dari pengertian, klasifikasi, hingga orang-orang yang terlibat dalam produksi film. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sinematografi. Mari kita masuk ke dalam inti videonya. Lebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu film. Film merupakan salah satu bentuk seni dan media komunikasi yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita, ide, atau pesan kepada penontonnya. Film memiliki beberapa macam, seperti film drama, komedi, horor, dokumenter, dan lain-lain. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, maka perlukan suatu alat yang disebut dengan kamera. Definisi dari film juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992, yaitu adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya. Kemudian kita akan membahas bagaimana sejarah dari film. Nah, sejarah dan perkembangan film internasional. Film yang ditemukan pada akhir abad ke-19 dan terus berkembang hingga hari ini merupakan perkembangan lebih jauh dari teknologi fotografi. Perkembangan penting sejarah fotografi telah terjadi di tahun 1826 ketika Joseph Nicephore Niepce dari Prancis membuat campuran dengan perak untuk membuat gambar pada sebuah lempengan timah yang tebal. Kemudian Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan Amerika Serikat, penemu lampu listrik dan piringan hitam, pada tahun 1887 terinspirasi untuk membuat alat untuk merekam dan membuat atau memproduksi gambar. Edison tidak sendirian, ia dibantu oleh George Eastman yang kemudian pada tahun 1884 menemukan pita film yang disebut dengan seluloid yang terbuat dari plastik tembus pandang. Tahun 1891 Eastman dibantu Hannibal Goldwyn memperkenalkan satu roll film yang dapat dimasukkan ke dalam kamera pada siang hari. Dan alat yang dirancang dan dibuat oleh Thomas Alva Edison itu disebut kinetoskop, yang berbentuk kotak berlubang untuk menyaksikan atau mengintip suatu pertunjukan. Lumiere bersaudara kemudian merancang peralatan baru yang mengkombinasikan kamera, alat memproses film, dan proyektor menjadi satu. Lumiere bersaudara menyebut peralatan baru untuk kinetoskop itu dengan sinematograf, yaitu peralatan sinematograf ini kemudian dipatenkan pada tahun 1895. Pada peralatan sinematograf ini terdapat mekanisme gerakan yang tersendat yang menyebabkan setiap frame dari film diputar akan berhenti sesaat dan kemudian disinari lampu proyektor. Di masa awal penemuannya, peralatan sinematograf tersebut telah digunakan untuk adegan-adegan yang singkat, misalnya adegan kereta api, masuk ke stasiun, adegan anak-anak bermain di pantai, di taman, dan sebagainya. Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar berlangsung di Grand Cave Boulevard de Copenhague di Paris, Prancis, pada 28 Desember 1895. Peristiwa ini sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di dunia. Sejak ditemukan, perjalanan film terus mengalami perkembangan besar bersamaan dengan perkembangan atau kemajuan teknologi. Pada awalnya hanya dikenal film hitam putih dan tanpa suara, atau dikenal dengan sebutan film bisu. Masa film bisu berakhir pada tahun 1920-an setelah ditemukannya film bersuara. Film bersuara pertama diproduksi tahun 1927 dengan judul Jazz Singer dan diputar pertama kali untuk umum pada 6 Oktober 1927 di New York, Amerika Serikat. Kemudian menyusul ditemukannya film berwarna di tahun 1930-an. Film di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia atau di Jakarta. Pada masa itu, film disebut sebagai gambar hidup. Pertunjukan film pertama digelar di Tanah Abang dengan tema film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Namun pertunjukan kali ini kurang sukses karena harga karcisnya yang dianggap terlalu mahal. Sehingga pada 1 Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75% untuk merangsang minat penonton. Kemudian, film lokal pertama kali diproduksi pada tahun 1926 dengan judul Lutung Kasarung yang diproduksi oleh NV Java Film Company. Adalah sebuah film cerita yang masih bisu.
Untuk lebih mempopulerkan film Indonesia, Jamaluddin Malik mendorong adanya Festival Film Indonesia atau FFI, tanggal 30 Maret sampai 5 April 1955. Setelah sebelumnya, pada 30 Agustus 1954, terbentuk PPFI atau Persatuan Perusahaan Film Indonesia. Setelah membahas sejarah, kita akan membahas apa saja klasifikasi dari film. Nah, baik pertama, film diklasifikasikan menurut jenis filmnya. Terbagi dua, yaitu film cerita atau fiksi dan juga film non cerita. Nah, pertama kita akan membahas tentang film cerita atau fiksi. Jadi, film cerita merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor atau aktris. Kebanyakan atau pada umumnya, film cerita bersifat komersial. Kemudian, film non cerita atau non-fiksi. Film non cerita adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Film non cerita ini terbagi atas dua kategori, yaitu film faktual dan film dokumenter. Kemudian, film menurut tema atau yang biasa dikenal dengan genre terbagi menjadi drama, action, komedi, tragedi, dan juga horor. Yang pertama, drama. Tema ini lebih menekankan pada sisi human interest yang bertujuan mengajak penonton ikut merasakan kejadian yang dialami tokohnya, sehingga penonton merasa seakan-akan berada di dalam film tersebut. Nah, tidak jarang penonton ikut merasakan sedih, senang, kecewa, bahkan ikut marah. Kemudian kita akan membahas mengenai film action. Nah, action ini mengetengahkan adegan-adegan perkelahian, pertempuran dengan senjata atau kebut-kebutan, sehingga penonton ikut merasakan ketegangan, was-was, takut, bahkan bisa ikut bangga terhadap kemenangan si tokoh. Film komedi. Nah, film komedi ini intinya adalah mengetengahkan tontonan yang membuat penonton tersenyum atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Film komedi berbeda dengan lawakan, karena film komedi tidak harus dimainkan oleh pelawak, tetapi pemain biasa pun bisa memerankan tokoh yang lucu. Film tragedi. Film yang bertemakan tragedi umumnya mengetengahkan kondisi atau nasib yang dialami oleh tokoh utama pada film tersebut. Nasib yang dialami biasanya membuat penonton merasa kasihan, prihatin, atau iba. Film horor. Film yang bertemakan horor selalu menampilkan adegan-adegan yang menyeramkan, sehingga membuat penontonnya merinding karena perasaan takut. Hal ini karena film horor selalu berkaitan dengan dunia gaib atau magis, yang dibuat dengan special effect, animasi, atau bahkan dari tokoh-tokoh dalam film tersebut. Adapun alur yang ada di dalam film umumnya, atau bisa dibilang template, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembuka, tengah, klimaks, kemudian penutup. Nah, di bagian pembuka berisi perkenalan tokoh, baik itu protagonis ataupun antagonis. Pada akhir babak ini biasanya dimunculkan masalah yang dialami tokoh utama protagonis. Kemudian, pada bagian tengah merupakan pengembangan masalah yang biasanya disusun dengan berliku-liku atau panjang, sambil memperkenalkan dan memunculkan tokoh-tokoh lain. Pada bagian klimaks, bagian ini merupakan puncak dari permasalahan dan penyelesaiannya. Adapun bagian penutup merupakan akhir cerita yang biasanya dibuat agar penonton ikut merasakan kebahagiaan atau kemenangan dari tokoh utama. Pun pelaku-pelaku dari industri film seperti produser, sutradara, penulis skenario, penata fotografi, penyunting, penata artistik, pemeran, bahkan publicity manager atau orang yang bertugas untuk mempublikasikan sebuah film. Oke, itulah tadi pembahasan seputar film. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sekian.